Jadi aku akan menjelaskan materi dari ruang matriks vektor yang dan beberapa contohnya yang aku ambil dari ujian akhir semester aku. Yang pertama ada kombinasi linear atas ruang sistem persamaan linear, yang dimana sebuah vektor U dinamakan kombinasi linear dari vektor-vektor V1, V2, V3 sampai Vn dapat dinyatakan dalam bentuk U sama dengan K1 V1 ditambah K2 V2 ditambah K3 V3 sampai dengan Kn Vn, dimana K1, K2, K3 sampai Kn nya itu adalah suatu skalar dan K nya itu adalah anggota dari bilangan real. Contoh soalnya, nyatakan 5 ditambah 9x ditambah 5x pangkat 2 sebagai kombinasi linear dari P1 sama dengan 2 ditambah x ditambah 4x pangkat 2, P2 sama dengan 1 dikurang x ditambah 3x pangkat 2, dan P3 3 ditambah 2x ditambah 5x pangkat 2. Nah, yang kita punya itu si P nya adalah 5 ditambah 9x ditambah 5x pangkat 2. Nah, dan dia harus dinyatakan kombinasi linear dari P1, P2, P3. Tadi sudah kita mengetahui bahwa bagaimana bentuknya itu U sama dengan K1 V1 ditambah K2 V2. Nah, dan seterusnya. U-nya itu kita nyatakan sebagai P, dan V1 V2 sampai seterusnya itu kita nyatakan sebagai P1 P2 sampai P3 ini. Nah, tinggal kita masukin aja persamaan yang sudah kita ketahui dengan si P nya 5x ditambah 9x tambah 5x pangkat 2, P1 nya 2 ditambah x tambah 4x pangkat 2, dan P2 ada 1 dikurang x ditambah 3x pangkat 2, dan si P3 nya 3 ditambah 2x ditambah 5x pangkat 2. Nah, itu tinggal kita kali-kalikan aja ke dalam gini, dan kita kumpulkan itu yang sama-sama tidak memiliki variabel, sama-sama memiliki variabel. Yang tidak memiliki variabel kita taruh paling depan, dan yang memiliki variabel yang berpangkat itu kita taruh paling belakang. Misalnya ini K1 dikali 2, 2K1, K2 dikali 1, K2, K3 dikali 3, 3K3, jadinya ini. Kemudian K1 dikali X jadinya K1, K2 dikali minus X jadinya minus K2, K3 dikali 2X jadinya plus 2K3 dikali X. Nah, kemudian dari K1 dikali 4X pangkat 2 jadi 4K1, K2 dikali 3X pangkat 2, 3K2, K3 dikali 5X pangkat 2 jadi 5K3. Nah, maka kita dapat ini kita samakan teman-teman. Kan ini X pangkat 2, ini dari P nya X pangkat 2 nya itu si 5. Berarti dari dari sini aja ya. Dari yang tidak memiliki variabel itu yang sama itu kan ini sama si P nya itu 5. Berarti dia itu sama dengan 5 persamaannya. 2K1 ditambah K2 ditambah 3K3 itu sama dengan 5. Si variabel X nya itu ini kan 9. Berarti persamaannya itu bisa kita nyatakan K1 dikurang K2 dikurang 2K ditambah, maaf ya, ini salah ketik, ini 2K3 sama dengan 9, dan si X pangkat 2 nya ini sama dengan 5. Berarti 4K1 ditambah 3K2 ditambah 5K3 itu sama dengan 5. Nah, kemudian bagaimana? Kita bisa menggunakan eliminasi Gauss-Jordan di baris yang kolom kolom yang kedua itu kita tukarkan ke kolom yang pertama, ini ke sini. Jadinya 1 dikurang 1 di 1 minus 1 2 9 dan seterusnya. Kemudian kita harus menjadikan ini kan 0. Berarti kita bisa
baris keduanya itu kolom keduanya, jadi kita ibaratkan aja lah ya dengan R2, R1, R2, R3. R2 dikurang 2 R1, R3 dikurang 4 R1. Nih jadinya kan 0 nih. Kemudian kita harus, kan dia harus ke kanan ini harus satu semua kan, berarti di tengah ini kita harus jadikan dia itu 1. Nah caranya itu kita minuskan minus 2 R1 ditambah dengan R3, hasilnya ini dia. 1 dikurang 1 dikurang 1 minus 1 minus 5, maaf teman-teman. Kemudian kita harus mengeliminasi yang ini, menjadikan dia 0. Jadinya bisa kita lakukan dengan R1 ditambah R2, R3 dikurang 7 R2, jadilah dia 0 nih. Ujungnya jadi 4 minus 5 4. Nah yang di bagian sini harus kita jadikan 1, bisa kita bagikan dengan 4. R3 nya itu si 4 bagi 4 1, 4 bagi 4 1, jadilah ini 1. Nah ini harus kita jadikan 0 juga dengan cara R1 dikurangin dengan R3, R2 dikurangi ditambah dengan R3, jadilah hasilnya seperti ini. Nah mohon maaf ini kesalahan penulisan, harusnya ini 0 ya teman-teman. Jadi nilai K1 nya itu yang kita dapetin ini, K1 nya 3, K2 nya minus 4, dan K3 nya itu 1. Jadi P nya si P yang tadi 5 ditambah 9X ditambah 5X pangkat 2 adalah kombinasi linear dari P1, P2, P3 yang dapat dinyatakan dengan kita tinggal masukkan nilai K1 yang sudah kita ketahui tadi ke persamaan 5 ditambah 9X ditambah 5X pangkat 2 sama dengan K1 nya 3 dikali 2 ditambah X ditambah 4X pangkat 2 dikurangi dengan ditambah, ya harusnya ditambah minus 4 karena minus jumpa plus jadi minus, dikali dengan 1 minus X ditambah 3X pangkat 2, kemudian nilai K3 nya 1 kita kalikan dengan persamaan yang ketiga. Oke, yang pertama selesai. Kita lanjut materi yang kedua. Ada sistem persamaan homogen. Sistem persamaan homogen itu sistem persamaan linear di mana semua persamaan memiliki sisi kanan 0, yang artinya sistem tersebut dapat dituliskan dalam bentuk AX sama dengan 0, di mana A adalah matriks koefisien dan X adalah vektor variabel yang mencari solusi. Kemudian ada basis ruang pemecahan. Basis ruang pemecahan itu dari sistem persamaan homogen adalah komponen vektor-vektor yang membentuk ruang vektor solusi dari sistem tersebut. Basis ini terdiri dari vektor-vektor linear independen yang mencakup seluruh ruang vektor solusi. Kemudian ada dimensi ruang pemecahan. Dimensi ruang pemecahan adalah jumlah vektor dari basis ruang vektor solusi. Nah, jadi contoh soalnya itu ini. Tentukanlah basis dan dimensi untuk ruang pemecahan dari sistem homogen. 2x1 ditambah 2x2 dikurang x3 ditambah x5 sama dengan 0. Minus x1 dikurangin x2 ditambah 2x3 dikurangi 3x4 ditambah x5 sama dengan 0. X1 ditambah x2 dikurangi 2x3 dikurangi x5 sama dengan 0, dan x3 ditambah x4 ditambah x5 sama dengan 0. Nah, ini kita yang pertama kita dari persamaan tersebut kita jadikan sebagai sistem persamaan. Nih sistem persamaannya itu kita buat ke dalam matriks, jadinya seperti ini. Sorry teman-teman, jadinya seperti ini teman-teman. Kemudian kita transposkan matriksnya itu dan kita reduksi ke dalam bentuk eselon baris dalam eliminasi Gauss-Jordan. Nah,
matriks A-nya itu yang telah kita transpose jadinya seperti ini. Ikuti aja ya teman-teman. Dia dari baris jadi kolom begitu. Baris jadi kolom teman-teman ya. Oke, jadi kita dalam bentuk echelon itu dia kan harus ada baris yang semuanya nol kan teman-teman. Jadi kita dapat menggunakan dengan eliminasi Gauss-Jordan seperti yang ada pada layar yang sudah saya tampilkan. Nah, jadi kita bisa menyelesaikan dengan eliminasi Gauss-Jordan dengan cara bisa mengikuti yang saya ini. Dia eliminasi Gauss-Jordan itu kan dia yang sudut kanan sudut kirinya itu harus sama harus satu kan. Ini jadi R5 nya ini bisa kita tukar ke R1. R1 nya kita pindahkan ke R5. Nah, jadilah seperti ini. Tinggal kita eliminasi aja sehingga dia menghasilkan semua ada baris yang 0 dan kolomnya 0. Oke, kemudian jadi setelah kita dapatkan itu hasil vektor-vektornya ada ini 1 1 minus 1 1, kemudian ada 1 0 0 1 0 minus 3 dan ada 0 minus 3 1 minus 2. Sebenarnya transposi ini kita lakukan untuk memastikan bener nggak ya dimensinya segini gitu. Kemudian oke, ini bisa teman-teman lihat ya kan yang sudah saya katakan tadi. Jadi vektornya itu ini yang membentuk basis bagi ruang baris A transpose atau ekuivalen. Oke, lanjut kita melakukan hal yang sama tapi dengan yang tidak kita transpose persamaannya, yaitu ruang baris A yang tadi yang pertama. Ini kita sama juga, kita menjadikan dia tuh echelon. Kita gunakan juga eliminasi Gauss-Jordan. Yang pojok kiri harus dia satu, dia tuh harus berderet gitu. Kalau echelon itu dia harus berderet kanan itu satu teman-teman. Oke, jadi ini bisa teman-teman lihat. Ini hasil akhirnya nih, satu. Ini satunya nyerong, ini jadinya itu beneran echelon ya teman-teman. Oke, jadi hasilnya itu 1 1 0 0 1 0, kemudian ada 0 0 1 0 1 0, ada dan 0 0 0 1 0 0, dan ini kan harus ada satu baris yang 0 semua. Kolom ya. Kemudian sudah kita ketahui, jadi vektor-vektor yang tak nol pada matriks tadi kan sudah saya sebutkan. Jadi dimensi dari pemecahan ini adalah 3. Kenapa? Tadi udah kita ketahui barisnya itu ada 3 ya kan. Basis yang kita ketemuin tuh dari yang A transpose sampai yang A aja itu 3 basisnya. Jadi dimensi ruangnya itu ada 3, seperti kan tadi yang udah dijelaskan. Nih, dimensinya itu, dimensi ruang adalah jumlah vektor dari basis ruang vektor solusi. Benar kan? Jadi ruang vektor solusinya itu ada 3 basisnya. Oke, lanjut ke ruang vektor umum. Ruang vektor suatu ruang vektor atas V adalah himpunan tak kosong yang unsur-unsurnya disebut vektor-vektor bersama dengan 2 operasi penjumlahan dan perkalian skalar, yaitu untuk pasangan U V anggota V dikali V dari vektor-vektor pada V, maka vektor U ditambah V di V V-nya itu untuk V vektor teman-teman. Kemudian kita kalau untuk mencari ruang vektor umum ini harus memenuhi beberapa sifat ya teman-teman. Ini
Ini dia beberapa, ada 10 sifat yang harus dipenuhi untuk mencari suatu ruang vektor. Oke, jadi contoh soalnya itu, apakah himpunan dari matriks 2x2 dengan bentuk yang pertama untuk matriks A sama dengan A0, 0B, dan yang yang kedua matriks B C1. Aduh, mohon maaf teman-teman, salah ketik, ini C1 ya. Ini C1 1D memenuhi sifat tertutup dari general vector space atau ruang vektor umum. Nah, untuk mencari soal ini, karena yang diminta itu memenuhi sifat tertutup dari ruang vektor umum ini, untuk mencari sifat untuk melihat apakah dia memenuhi sifat tertutup dari ruang vektor ini, kita itu dapat melihatnya hanya dari penjumlahannya itu kita lihat dari 10 sifat. Nah, kalau dia terpenuhi satu aja, berarti dia itu merupakan sifat tertutup dari ruang vektor umum. Untuk soal yang pertama pada matriks 2x2 ini diambil sembarang matriksnya. Karena kita mau buat penjumlahan teman-teman, aku mau pakainya itu sifat yang pertama. Jadi itu kan U1 tambah V1 itu sama dengan vektor. Nah, jadi A1 A sama 2 itu harus anggota dari matriks 2x2 ini, dimana A1 nya itu dari A tadi A0, 0B kan, kalau jadiin A1 jadinya A1, 0, 0, B1, dan A2 nya jadi A2, 0, 0, B2 dengan A1, A2, B1, B2 nya merupakan matriks 2x2 itu. Nah, kita lihat pernyataannya. Jadinya kan tadi aku pakai yang U1 U ditambah V. Nah, kita tinggal masukin aja. Jadinya kan U-nya itu kita ibaratkan U-nya itu dengan A1 dan V-nya itu dengan A2. Nah, kemudian tinggal kita masukin aja nilai A1-nya itu A1, 0, 0, B1, dan A2-nya itu A2, 0, 0, B2. Tinggal kita jumlahkan, A1 ditambah A2 jadi A1 tambah A2, 0 tambah 0 jadi 0, 0 tambah 0, 0, B1 tambah B2 jadi sama dengan B1 tambah B2. Nah, ini memenuhi sifat atau aksioma dari 10 sifat general vector space ini. Nah, dengan si vektornya itu A1 A2 dan B1 B2 merupakan apa? Merupakan matriks dari 2x2. Dapat disimpulkan bahwa himpunan A ini merupakan bersifat tertutup. Nah, untuk soal kedua juga sama. Kita tinggal melihat penjumlahan dari matriks 2x2 ini. Diambil sembarang matriks sama seperti tadi. Hasilnya nih, C1 ditambah C2 jadi C1 C2 ditambah 2 sama 2, dan 1 tambah 1 2, 1 tambah 1 2, D1 tambah D2 jadi D1 D2. Nah, dengan vektornya itu C1 C2 D1 D2, maka dapat kita simpulkan bahwa himpunan B ini juga merupakan bersifat tertutup. Oke, kita lanjut ke pembahasan materi keempat. Jadi matriks transisi ini dia definisinya itu matriks B sama dengan P matriks V B aksen merupakan matriks transisi dari basis baru atau B aksen ke basis lama atau B. Kolom-kolom matriks P adalah matriks-matriks koordinat dari vektor-vektor basis baru.
relatif terhadap basis lama, yaitu U1 aksen B, U1 aksen B itu basis lama tadi kan, U2 aksen B sampai dengan UN aksen B, sehingga P-nya itu matriks dari U1 aksen B relatif dengan U2 aksen B relatif dengan UN aksen B. Nah, jadi contoh soalnya itu, tinjaulah basis B, U1 U2 dan B aksen V1 V2 untuk R2, di mana U1 10, U2 01, V1-nya 20 dan V2-nya -3 4. Ditanyakan, carilah matriks transisi B aksen ke B dan carilah matriks transisi dari B ke B aksen. Nah, untuk soal yang A, kita tinggal buat aja. Kan ini diminta matriks transisi dari B aksen ke B. B aksennya ini merupakan basis baru. Dan setelah basis baru dan si B-nya ini basis lama. Mohon maaf agak jelek sih ya teman-teman, soalnya aku nggak ada pen untuk handphone ini. Oke, jadi kita masukin basis barunya tadi U1 U2, kita tinggal masukin ini. U1 nya kan 10 U2 nya 01, dijadikan dalam satu matriks. Nah, dan basis lamanya itu V1 V2 21 -3 4, kita masukkan ke sini. Jadilah matriks transisinya itu adalah 21 -3 4. Nah, untuk soal yang B sama aja, kita buat dulu basis baru. Oke, bentar. Basis barunya itu si B-nya ini basis baru, B aksennya ini basis lama. Oke. Basis barunya tadi si B. Basis barunya B. Basis barunya itu si B aksen. Sorry teman, basis barunya itu si B aksen yang V1 V2, jadinya 21 -3 4, dan basis lamanya itu si 10. Nah, 1001. Nah, jadi karena kita mau mencari matriks transisinya, kita harus menjadikan yang bagian kirinya ini yang dari Gauss-Jordan, jadinya ini 0 harus 0, ini harus 1, ini 0 0 1. Baru disinilah nanti masih matriks transisinya. Jadi kita harus menggunakan metode Gauss-Jordan. Nah, tinggal kita masukin aja teman, kita pikir juga ya. Yang penting ini kalau bisa teman-teman usahainnya itu jangan pakai pecahan, yang ada kalian itu ribet. Oke, jadi lah dapat matriks transisinya itu -2. Ini kan dah 1 10 01. Jadi kita dapat matriks transisinya itu -27 4 dan 14 2. Oke.